Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para penggerak agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya muliakan, para habaib, para ulama, para ustadz, para pejabat negara, dan semua para hadirin yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, yang mana tadi sudah dilanturkan oleh Kiai kalimatnya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yusallimu alayya, tidak ada satu orang pun yang sedang bersalam kepada saya,
Kelanjutannya, illa raddallahu ruhi alayya, illa raddallahu alayya ruhi, kecuali Allah mengembalikan kepada saya roh saya. Ini kalau tidak didukung dengan Al-Quran, maka ini ya tetap kita percaya. Cuman kalau didukung dengan Al-Quran itu menambah. Kemudian kalimat selanjutnya, hatta arudda alaihi salam, sehingga saya ingin menjawab salam. Jadi kalau ada kalimat saya bersalam, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka Allah mengembalikan rohnya Rasulullah, dan Rasulullah hidup, dan Rasulullah menjawab, wa alaikassalam Muhammad Yusuf wa rahmatullahi wa barakatuh. Mudah-mudahan salam keselamatan kepada Muhammad Yusuf dan rahmatnya dan keberkahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini beberapa ulama ini menyatakan bahkan hadis ini hadis hasan, ya, derajatnya itu hadis hasan. Ini disebutkan di sini, rawahu Abu Dawud wal Baihaqi fi Da'watul Kabir, di dalam kitab Ad-Da'watul Kabir, diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud dan Baihaqi. Kemudian qala Ibnu Hajar ini yang mensyarahi Bukhari, ya, beliau mengatakan warahu Tabrani wa Ibnu Asakir wa sanaduhu hasan, sanadnya ini hasan. Malah ada yang lebih daripada itu, yaitu Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Azkar, hadis ini sahih. Imam Nawawi mengatakan di dalam kitab Al-Azkar, hadis ini sahih. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apakah Rasulullah itu waktu mulutan saja? Karena kalau mulutan itu ada kalimat assalamualaikum, ya Jaddal Husain wal Husain, Jaddal Hasan wal Husain, assalamualaikum itu banyak. Oleh karena itu, semua membaca salawat itu salawat apa saja. Karena yang saya baca dalam kitab namanya Shollu Alaih, karangannya Syekh Yasin, salawat itu jumlahnya macamnya itu ada 12.000 macam salawat. Yang kita tahu itu ya salawat Maryam, salawat Munjiat, salawat Audimiyah, salawat Nasis, ya hanya beberapa salawat. Saya pernah ke Ngampel itu saya minta salawat yang paling komplit yang ada di toko ini. Itu dikasih salawat itu jumlahnya 25. Saya ke toko lagi dikasih itu lagi, ke toko lagi dikasih itu lagi. Padahal di dalam kitab namanya Shollu Alaih itu karangannya Syekh Yasin itu macamnya salawat itu jumlahnya 12.000. 12.000 itu berjalan. Nanti kalau sudah 12.000 tidak tambah. Terus salawat itu yang 8.000 itu beredar di langit, yang 4.000 ini beredar di bumi. Lalu pertanyaannya, salawat apa yang umumnya dibaca? Ya, salawat ini mana yang senang? Sampai senang salawat Nariyah, salawat Nariyah. Senang salawat Fatih, salawat Fatih. Ya, salawat apapun. Karena salawat ini jumlahnya macamnya itu 12.000. Dan yang di bumi jumlahnya 4.000.
Jadi kita ini ngomong-ngomong saja ya, kita ngomong-ngomong ini kan omong-omongan lah. Kita ngomong-omongan saja ini. Santai ngomong-ngomong saja. Lalu seluruh perintah itu tidak ada percontohan. Sholatlah, ya. Kutiba alaikumus puasalah, kutiba alaikumus ya. Sholatlah, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Hajilah, tidak ada percontohan. Kalau sholawat ini ada percontohannya. Innallaha a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya. Karena idza qira'al Qur'an fasta'id billah. Apabila kamu membaca Quran maka beristi'ad, fasta'id billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innallaha wa malaikatahu. Ini nyebut lafaz Allah. Sesungguhnya Allah. Kalau saya itu bisa umum. Misalnya saya ngomong sesungguhnya saya, berarti Yusuf. Sampai ngomong sesungguhnya saya, berarti saya. Sampai ngomong sesungguhnya saya, berarti bukan panjenengan dan bukan saya, berarti sampean. Ini kalimatnya jelas, zahir. Kalimatnya itu zahir. Innallaha menyebut kalimat Allah. Zahir. Innallaha wa malaikatahu. Dan malaikat Allah baru yusalluna. Walaupun kalimat yusalluna ini tafsirannya itu macam-macam, tapi saya hanya melihat lafaz zahirnya. Yusalluna 'alan nabi. Baru perintah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Baru perintah. Percontohan baru perintah. Dan seluruh perintah ya yang ada percontohan hanya sholawat, lainnya itu tidak ada. Para jamaah yang dimuliakan menjadi muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian itu kan perintah, selalu baca sholawat. Nah, kita ini pantas sholawat apa? Jadi kalau ada pertanyaan sholawat apa, itu pantas. Ya kalau saya menjawab ya sholawat apa saja, itu saya menjawab. Kemudian kalau dihubungkan dengan Al-Quran, maka di sini mengarah ke sholawat apa, gitu. Karena kalau dihubungkan ke Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman, kalimatnya in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, ikutlah saya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terus pertanyaannya, apa yang dibaca? Salawat apa yang dibaca oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Maka sepakat salawat yang dibaca oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salawat Ibrahimiyah. Saya ulang, adalah salawat Ibrahimiyah. Dan salawat Ibrahimiyah ini saya pernah beli buku di Mekah. Itu rawinya itu 40 macamnya salawat Ibrahimiyah itu. Dan di situ yang paling banyak lafalnya itu salawat Ibrahimiyah itu mulai At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatullah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tatkala kita kalimat assalamu alayka ini berarti salam. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, disinilah Nabi Muhammad itu rohnya dikembalikan. Dan rawinya itu Baihaqi dan Abi Dawud yang dilantunkan oleh Yahya Hasan tadi. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana roh ini? Tetap kalimat roh ini adalah yang sudah dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yas'alunaka anir ruh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka anir ruh.
Mereka bertanya tentang roh. Kemudian Rasulullah menjawab, Quli ruh min amri rabbi. Roh itu haknya Allah total. Ya, saya ulang, roh itu haknya Allah total. Semua kehidupan ini ya semua haknya Allah. Tadi ada penegasan di dalam Al-Quran. Quli ruh min amri rabbi. Roh ini semua ini milik Allah. Apa kata Allah? Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah, karena sudah ada batasan quli ruh min amri rabbi, maka kita tidak bisa apa. Contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, burung disuruh menyembelih, ya. Kemudian disuruh ditaruh di gunung 1, 2, 3. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya kembali. Ini artinya quli ruh min amri rabbi. Roh itu sudah urusan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau kita melihat sholawat Ibrahimiyah, saya ulang ya, sholawat yang lainnya tetap sampai baca. Terus tidak meninggalkan sholawat Ibrahimiyah yang di luar sholat. Kalau di dalam sholat itu sudah pasti. Ya. Sekarang Australia tahiyat, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka rohnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikembalikan dan dijawab. Ini Australia ini berjalan, sini zuhur, sini belum. Sini zuhur, sini belum. Sini zuhur, sini belum. Artinya di sini tahiyat, sini belum tahiyat. Wilayah ini tahiyat, sini belum tahiyat. Artinya yang tahiyat itu per detik itu tidak ada yang lepas dari tahiyat. Belum yang salat-salat qadha, ya, karena bumi ini berputar. Sekarang sampai Indonesia, Papua sudah sholat, kita belum. Kita sudah sholat, Jakarta masih belum. Dan seluruh Jawa Timur ini berapa orang yang bergema Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ribuan per detik yang membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti per detik itu ya bukan hanya ribuan, ya bisa-bisa jutaan kalau memang penduduknya banyak dan banyak Islamnya. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus hidupnya Rasulullah itu bagaimana? Hidup itu kan pikiran kita itu kan makan, ya. Hidup itu pikiran kita itu kan minum. Tapi kalau dalam hikam itu makan itu bukan penyebab kehidupan. Karena di hikam itu tidak boleh mengatakan sebab. Semua itu Allah. Di hikam. Ya. Jadi orang itu bekerja tapi tidak ngomong sebab. Contoh ya, kita ke Jakarta. Jakarta ini naik kereta api. Sebagian orang berpikir dengan kereta api ini ya sebab sampai ke Gambir itu akal. Tapi kalau hikam enggak, sebab itu tidak berlaku. Ya tetap jasadnya itu naik kendaraan yang namanya kereta api, tapi hati tidak mengatakan sebab. Karena apa? Tahu-tahu nanti belum sampai Jakarta mati. Naik bis belum sampai Jakarta, maaf ya, tabrakan. Ini berarti sebab itu tidak berlaku. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan minum itu tidak menjadikan sebab kehidupan. Saya ulang ya. Makan minum itu tidak menyebabkan sebab kehidupan. Ini cara berpikir hikam. Ya. Loh, lalu mana buktinya? Buktinya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu berapa tahun dia hidup dan tidak makan dan tidak minum. Ya. Kalimatnya itu salah sampai sini nawasdadu tis'a. Salah sampai sini nawasdadu tis'a. 300 tahun lebih.
tidak makan, tidak minum, dan tidak mati. Oleh karena itu saya kembalikan lagi pada ayat Allah, Qul ruhu min amri rabbi. Roh itu sudah kuasa Allah penuh, ya. Itu sudah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bertasbih membangun ketauhidan tentang yang di hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukan ya, ini kita santai-santai ya, ngomong-ngomong santai-santai gitu ya, dan kita membangun tauhid ya, kita membangun tauhid. Jadi apa yang dilakukan oleh Kiai Ahsanul Haq ini kita lanjutkan. Tadi mukadimahnya Kiai kan begitu ya, Kiai Ahsanul Haq ini tadi mukadimahnya ya seperti itu. Jadi kembali roh ini Qul ruhu min amri rabbi. Katakanlah roh ini mutlak apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak mangan urip yo ono ya. Mangan mati yo ono ya. Bukti di rumah sakit itu. Makan yo mati. Ini tidak makan tapi tidak mati. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita santai memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Kiai Ahsanul Haq tadi itu. Mari kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimatnya nanti Rabbi irham abna ana. Ya Allah, belas kasihanilah seluruh anak cucu kami. Kalimatnya mudah loh. Subhanallah walhamdulillah Rabbi irham itu belas kasihanlah. Rabbi irham abna'ana. Subhanallah walhamdulillah Rabbi irham abna'ana. Gampang ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah Rabbi irham abna'ana. 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 Subhanallah walhamdulillah Rabbi irham abna'ana.
bertasbih, kemudian bertahmid. Nah, di dalam ada hadis dalam kitab Lubabul Hadis, afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'a alhamdulillah. Alhamdulillah ini mewakili kalimat syukur ya, mewakili kalimat syukur. Kita ini minta sama Allah itu disuruh, bukan karena materinya, karena kita ini disuruh. Udhuni, mintalah kamu kepada saya. Sehingga Nabiullah Sulaiman itu semuanya sudah cukup. Angin disuruh bisa, seluruh makhluk tunduk ya. Nabi Sulaiman itu semuanya sudah tercukupi. Tapi karena minta itu disuruh, Nabi Sulaiman minta, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Jadi kalau sudah syukur, nanti larinya itu, bukan larinya ya, masuk ke dalam ayat Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau minta itu kalimatnya ringan, udhuni, mintalah kamu pada saya, astajib lakum. Kami ini bukan membanding-banding ayat Allah, cuma membanding bahasa Arabnya saja. Bahasa Arabnya saja. Udhuni, mintalah kamu pada saya, astajib lakum, kamu saya kasih. Tidak ada kalimat penekanan. Tidak ada kalimat penekanan. Ya, itu janji Allah pasti. Ya. Saya balas kalimatnya. Kalau syukur, la in syakartum la azidannakum. Demi yakti temenan tak tambahi. Ada nun taukidnya, ada lam juhudnya. Ini lebih berat ya. Kalimat itu lebih berat. Nah, oleh karena itu sebaik-baik zikir itu adalah la ilaha illallah, sebaik-baik minta itu adalah kalimat alhamdulillah. Nah, para jamaah, saya teruskan tadi itu. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh dunia ini itu tidak pernah lepas satu detik pun yang tidak bersalam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada program sholat tahajud, ada program sholat mengkodok, ada program sholat mayit. Ya, kalau sholat mayit kan tidak ada tasbihnya ya, tapi zikirnya itu nanti ada sholawatnya, ada program mulutan. Ada program-program banyak yang sifatnya itu ada kalimat salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi besar ini rohnya dikembalikan dan menjawab kepada Anda. Nah, sebagian ulama baca sholawat ini sudah malakah. Malakah itu sudah menguasai di lisannya, malakatun fi lisanihi, malakatun fi dinihi, malakatun fi qalbihi, malakatun fi fikratihi, malakatun fi ajsadihi. Ya. Itu seperti ya, kalau ada gelas pecah ya, gelas pecah. Dor, innalillahi. Nah, itu kan malakah. Ya, sudah malakah. Ada gelas ini pecah. Ya, dor, kemudian kita kaget. Innalillahi. Ini namanya malakah. Refleks yang sudah tidak pakai mikir. Nah, ini namanya malakah. Nah, beberapa orang itu membaca salat Ibrahimiyah. Itu salat Ibrahimiyah itu kalau dibaca 2000 itu waktunya itu 15 jam. Kalau saya tidak percaya, saya mencoba itu. Karena gini, salat ini untuk memahamkan saja ya. Salat Ibrahimiyah itu dari at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah sampai fil alamina innaka hamidum majid. Kalau ditulis Quran lembaran Quran itu depannya saja. Itu kalau ditulis itu kurang lebihnya separuh lembar. Yang satu wajah separuh lembar. Kalau penuh berarti 2 shalawat Ibrahimiyah. Kalau balik berarti 4 shalawat Ibrahimiyah. Padahal
Kalau kita baca Al-Quran itu setengah juz itu satu juz itu setengah jam ya, baca lantunan tartil ya. Satu juz itu setengah jam. Kalikan 30 berarti ketemu 30 juz. 30 juz berarti ketemu jamnya itu ketemu 15 jam. Nah, salat Ibrahimiyah itu katakanlah Quran halamannya 500. Berarti kan 500 itu dikalikan 4 kan? Kanan kiri 2, kanan 2, kiri 2, berarti 4. Itu berarti ketemu 2000 sholawat Ibrahimiyah. Ketemu 2000 sholawat Ibrahimiyah itu ketemunya itu 15 jam. Ada salah satu orang itu belum dihitung tapi dia punya minat, akan saya baca 10.000 sehari semalam. Tidak bisa dapat 10.000 itu karena mampunya ya 2000 itu. Dia menginginkan kalimat ada assalamualaikum. Dan salawat-salawat yang lainnya itu jarang ada kalimat assalamualaikum. Salawat Fatih tidak ada assalamualaikumnya. Salawat Qadariyah tidak ada salawat. Ini tidak membanding ya, tetap itu dibaca. Dan jangan lupa membaca salawat Ibrahimiyah yang juga di luar sholat itu. Nah, karena yang jawab itu Rasulullah. Waalaikumsalam Muhammad Yusuf warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatan. Selamat ini sifatnya umum, dunia, akhirat, akal, pikiran, jasad dan seterusnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan rahmatnya Allah dan keberkahannya Allah. Yang mendoakan ini bukan wali, yang mendoakan ini bukan ulama, bukan rajanya ulia, bukan malaikat. Tapi yang mendoakan ini adalah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitabnya Kiai Sahal Mahfud itu kitabnya itu usul fikih. Tapi di mukadimahnya itu dia mengatakan bahwa Rasulullah itu derajatnya itu di atasnya malaikat, ya, di atasnya seluruh makhluk termasuk malaikat. Itu dasarnya itu Rasulullah waktu Mi'raj itu malaikat pengikutnya itu sudah tidak bisa naik. Sudah saya di sini saja, jatah saya di sini. Sama dia di dalam kitab Tardir ya, kitab Tardir. Maka Rasulullah itu naik terus sampai mendapatkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini di dalamnya ada at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatul lillah assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Nah, lalu apakah ada nabi-nabi sebelumnya itu makhluk sebelumnya itu hidup? Kami tidak ngomong hewan yang dipotong oleh Nabiullah Ibrahim ya, itu kan juga hidup itu. Nabiullah Ibrahim waktu memotong hewan 3 itu ya, di kitab Durrun Nasikin ada. Tadi saya pinjam sama Iksanul Haq ini, saya pinjam kitab Durrun Nasikinnya. Nah, itu untuk pemantapan saja, mengingat saja itu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Musa alaihissalam ini Nabiullah Musa alaihissalam ini tidak dipercaya oleh kaumnya. Wah, Musa aku gak percaya. Nah, itu bahasa Jawanya. Mocak bawean si gimana lo percaya. Nah, akhirnya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idh qultum ya napa niku kalimatnya kalimatnya lan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan wa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Ya, kalimatnya bil kultum ya Musa
lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Musa, saya tidak percaya sama kamu sehingga saya melihat Allah dengan mata kepala saya sendiri. Nah, ini kemudian wa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Kemudian berdek itu datang, ya, dan kemudian menyambar. Wa antum tanzurun ini dalam tafsir Sobri itu jumlahnya 70. Jeder mati 1. Berarti yang 69 ini melihat. Jeder lagi mati. Berarti yang 68 melihat. Wa antum tanzurun. Itu tidak satu der mati semua, enggak. Jadi satu persatu. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sudah menjadi arang, ya, sudah menjadi arang. Ya. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan wa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun. Ini surat Baqarah ayat 55. Musa, saya tidak percaya kepada kamu kalau saya tidak melihat Allah sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Kemudian datanglah berdek, ya, kilat berdek, kemudian menyambar satu persatu. Di sini dikatakan wa antum tanzurun itu satu per satu, yang lainnya menyaksikan. Dan itu sudah menjadi arang. Saya ulang, dan itu sudah menjadi arang. Bukan mati sesat. Nah, mati sesat itulah serupa nasib berbentuk manusia. Ya. Kalau matinya itu patok-patok masih berbentuk manusia. Ini benar berdek ini, ya, sudah menjadi arang. Kemudian kelanjutannya ayat tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian ba'atsnakum itu saya menghidupkan, tsumma ahyainakum. Kemudian aku Allah menghidupkan, tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian aku Allah menghidupkan, ya, setelah kematianmu supaya kamu ini bersyukur. Nah, kami tidak membanding, ya, kami tidak membanding. Ini loh orang Yahudi, kaumnya Nabiullah Musa yang tidak percaya sama Allah, kalau tidak melihat dengan mata kepala sendiri, kemudian oleh Allah didatangkanlah berdek dan dia mati sudah menjadi arang. Nah, waktu menghidupkannya, ya, semua itu Allah, tapi dengan tarekat Nabiullah Musa alaihissalam diberikan satu hidup. Kemudian ini kebalikannya, ya, berikan satu hidup. Kalau tadi itu kan mati satu, yang lainnya menyaksikan. Mati dua, yang 68 menyaksikan. Ini enggak. Satu hidup, yang nomor 2 dihidupkan, menyaksikan yang nomor 2. Satu dua hidup, yang 3 dihidupkan, menyaksikan. 1 2 menyaksikan yang ketiga, sampai 70. Ini terjadi kepada siapa? Kepada kaumnya Nabiullah Musa alaihissalam. Lalu Quran itu tidak bisa, yang ayat ini diterima, yang ayat lain tidak diterima, tidak bisa. Itu sifatnya orang Yahudi. Quran itu total kita terima semua. Tidak ada satu ayat pun yang tidak kita terima. Nah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan bahwa sudah menjadi arang, hidup lagi. Kalau Anda punya suket, ya, suket itu ilalang, itu sambil bakar. Setelah bakar itu sudah menjadi arang. Bahkan oyot-oyotnya itu sudah matang, sudah terbakar oyot-oyotnya itu. Lalu ada air, hidup lagi. Ini tingkat genetika yang rendah, seperti suket-suket itu. Nah, ini manusia dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tetap kalimatnya yas'alunaka 'anir ruh quli ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya tentang roh, tetap roh itu min amri rabbi. Dilepokno maneh, ditokno maneh, dilepokno maneh, ditokno maneh. Ini mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Itu ada contoh itu Anda tahu, ya. Dulu tahun 79 itu Profesor Dr. Baikuni itu mengatakan orang-orang yang mati suri. Saya ngerti mati suri. Di
Surabaya itu ada orang mati. Ya, mati itu kemudian datanglah yang namanya dokter. Karena kalau di Surabaya itu kalau yang menentukan bukan dokter itu tidak bisa dimakamkan. Dokter datang, dicek, mati. Nah, baru ini diumumkan di speaker. Diumumkan, datang, tahu orang hidup lagi. Ini namanya mati suri. Ada yang mati suri itu sebentar, ada yang mati suri itu lama, ada yang mati suri itu akan dimandikan. Habis didusi, hidup lagi. Ini namanya mati suri. Nah, ini dibawa ke WHO. WHO itu Badan PBB untuk Kesehatan. Iki apa sih mati kok mana? Ternyata ditanya, itu sama jawabnya. Saya itu dibawa ke atas. Itu jasad saya tahu saya ditangisi keluarga saya dibawa ke atas. Di atas kemudian terjadi dialog. Kemudian saya dikembalikan lagi. Hampir sama seperti itu. Ini yang sekarang roh dikembalikan dan hidup lagi. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi itu saya berangkatnya itu jam 20.40 ya, 40 atau 45. Sekarang sudah jam 21.15. Berarti sudah setengah jam lebih 5. Ini tinggal satu ayat, diteruskan apa enggak? Diteruskan ya. Karena ini untuk meneruskan apa yang dikatakan oleh Yahya itu ya, Sanul Haq itu tadi itu. Kemudian ayat yang lain itu Nabiullah Uzair alaihissalam. Nabiullah Uzair alaihissalam ini berjalan di sekitar Masjidil Aqsa, ya. Kemudian di situ melihat robohnya pagar-pagar dan lihat orang yang mati. Karena Masjidil Aqsa itu sholat di Masjidil Aqsa itu menghadap ke timur agak ke utara, ya. Timur agak ke utara. Menghadapnya itu ke timur agak ke utara. Karena Ka'bah itu dapat timurnya Masjidil Aqsa dan dapat setengah utara. Nah, kanan kirinya Masjidil Aqsa itu makamnya nabi-nabi yang dulu dan juga orang-orang Yahudi yang baru-baru itu juga dimakamkan di situ. Nah, itu Nabi Uzair itu dalam Al-Quran dia mengatakan seperti ini, ya, au kalladzi mar ala qaryatin a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Au kalladzi mar ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Beliau ini jalan-jalan di Masjid Aqsa, melihat orang mati-mati itu, kemudian terlintas ya dalam hatinya itu bertanya kepada Allah, qala anna yuhyi hadhillahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah menghidupkan orang-orang yang setelah mati ini? Nah, kemudian fa'amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Ini surat Baqarah ayat 259. Ya, surat Baqarah ayat 259. Fa'amatahu Allahu mi'ata amin tsumma ba'atha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan Nabiullah Uzair alaihissalam. Di dalam tafsirnya itu meninak bubukan, jadi ditidurkan selama 100 tahun. Nah, kemudian tidur selama 100 tahun, kemudian Allah bertanya, qala kam labista? Wahai Uzair, kamu ini tidur berapa hari? Ya, berapa hari? Kemudian Nabiullah Uzair menjawab, qala labistu yauman aw ba'da yaum. Saya ini tidur kalau tidak sehari ya kalau tidak sehari ya setengah hari. Untuk kalau tidak sehari ya setengah hari. Kemudian Allah menjawab, qala bal labista mi'ata amin fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna.
Loh, Uzair, kamu ini tidur 100 tahun. 100 tahun ini tidak makan, tidak minum. Hampir mirip sama dengan Ashabul Kahfi. Tidak makan, tidak minum 100 tahun. Kemudian itu kena musim kemarau. Musim kemarau kalau di sana itu, saya pernah di sana itu musim kemarau itu sampai hampir 50. Yo gak tangi. Rohnya yo gak ucul. Ya, ini uliru min amirobi wa ma uridu minal ilmi illa qalila. Tetap roh ini sudah jelas Al-Quran. Roh ini urusanku sudah. Tak lepokno, tak cukup manis sak karepku. No, tak cukup terus ya sak karepku. Nah, kasarnya seperti itu Quran ini. Nah, kemudian katanya Allah, kata Allah, Uzair, kamu ini tidur ini 100 tahun. Wanzur ila ta'amika, saya melihat makananmu. Makanan ini masih berkembang. Di tafsir itu disebutkan suami itu ini makanan itu buat tim. Terus bahwa jus wasyarabika minumanmu. Minuman ini jus anggur yang diudek itu lam yatasanna, tidak berubah. Ini namanya qudratullah. Banyak wis qudratullah itu kehendak Allah sing gak mlebu akal. Saya ulang ya, qudratullah itu kehendak Allah sing gak mlebu akal. Yo bukan akalnya orang yang beriman. Kalau akalnya orang yang beriman wis pokoknya percaya mboten naon. Itu akalnya orang yang beriman tanpa menanyakan proses. Ini namanya qudratullah. Nah, kemudian Allah melanjutkan ke Nabiullah Uzair alaihissalam. Kelanjutannya ya, undur ila himarika wa linaj'alaka ayatan linnas. Wanzur ilal ilmi kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Saya melihat khimar sampean. Khimar itu tidak dikasih makan, dikandang, gak dikai mangan, gak dikai ngombe 100 tahun, akal mati. Ini namanya sunnatullah. Kehendak Allah yang sesuai dengan akal kita. Sing mang buah-buahan kehendak Allah yang tidak sesuai dengan akal kita. Namanya qudratullah. Lah iki qudratullah sing sesuai dengan akal. Dikandang 100 tahun ya, diikat 100 tahun, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum. Jelas mati. Ini ya. Ini namanya sunnatullah. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya tidak menyamakan ya, tapi ini Al-Qur'anul Karim. Kembalinya nyawa yang saya maksud di sini. Terus akhirnya kaifa nusyuha wa thumma naksuha. Bagaimana Allah merapikan tulang-tulang itu. Tulang-tulang sudah berserakan, bagaimana Allah merapikannya. Kemudian thumma naksuha lahma. Kemudian Allah membungkus dengan daging yang asal. Kemudian khimar ini hidup. Ya, saya ulang, khimar ini hidup. Nah, tatkala khimar ini hidup, ini namanya qudratullah. Terus gak mlebu nangone akal. Namanya qudratullah. Sehingga WHO yang Badan Dunia di bawah PBB itu ya gak mlebu akal. Lho iki lho wong mati, ono sing mati di sedengan, ono sing mati di jiru, ada yang meninggalnya itu sebentar, ada yang meninggalnya itu sedang, ada yang meninggalnya itu lama. Terus hidup lagi. Nah, ini WHO itu tidak bisa memikirkan. Nah, akhirnya sebagian mereka semakin percaya dengan ayat Allah, yas'aluka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi. Roh ini sudah urusan Allah. Dia gak iso. Sudah urusan Allah ini. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu pendukung dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh Kiai Ahsanul Haq tadi itu, pendukung ya. Nah, oleh karena itu para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kesimpulannya Anda membaca sholawat. Nah, kalau Anda sudah diajari, Anda kan diajari oleh setiap kita membaca mulutan itu.
Rabbighfirli dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Sama-sama ya. Bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbighfirli dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Rabbi faghfirli dhunubi ya Allah bibarakatil hadi Muhammad ya Allah. Sekarang praktek supaya ngaji ini dapat ada yang dibawa ke rumah. Saya ulang, supaya ngaji ini ada yang dibawa ke rumah. Nah, ada satu ulama itu ada tamu, ditanya, ya bukan ulama lah, ada seseorang itu ya sering baca sholawat, datang ke rumahnya orang tadi itu, bilang, Pak Yai, saya ini tidak bisa tidur. Kalau tidur itu saya itu kadang-kadang didatangi ular. Sama tahu ular. Ya, apa di sini bahasanya? Bahasa bawean ulat itu. Olat. Itu ribuan datang dia. Akhirnya dia terbangun, tidak bisa tidur. Baru tidur lagi, pegang orang mau dimasukkan lautan. Dan lautan itu lautan set. Lautan apa set itu? Ulat, lautan ulat. Kan tidak bisa tidur. Akhirnya setiap seliut itu mimpinya itu menakutkan. Akhirnya tidak bisa tidur. Terus katanya Ustaz tadi itu sudah sampai baca sholawat. Diajari baca sholawat itu kaku. Dituliskan, tulis Latin diajari bisa itu terus sembuh. Ya sembuhnya itu lambat-lambat. Sembuh, terus yainya itu datang ke rumahnya. Yai sampai datang ke rumah saya, Yai. Oh iya, ditunjukkan arah-arahnya. Begitu masuk, rumahnya itu ada salibnya. Dan dia Kristen. Lalu itu baca sholawat itu selesai. Nah nanti ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan itu ada kitabnya. Kemudian ada lagi orang itu diantarkan keponakannya. Yai, ini bibit saya, anaknya itu hilang. Terus suaminya disuruh sholat. Sudah kamu sholat? Saya tidak sholat, Yai. Tidak sholat, ya biarkan karena perempuan. Sudah, baca sholawat saja ya. Bisa, nggak pakai diajari. Sampai hampir subuh, ya, yainya keluar. Firasat sampean ini kemana anak sampean? Ya firasat saya ini kok ke Bali ya. Bali mana? Sanur. Anaknya hilang. Sudah, naik pesawat Juanda naik pesawat ke Bali Sanur. Ketemu dibawa ke rumahnya Yai tadi itu. Terus Yainya tanya, sholat ya gitu. Kan datangnya itu waktunya sholat ya. Enggak, saya enggak sholat. Terus cerita, saya dari kerja di Korea. Dulu saya ini sholat, terus saya masuk agama lain. Jadi saya ini sekarang sudah tidak sholat lagi. Nah, baca sholawat bisa karena dia asalnya itu Islam. Lalu itu terselesaikan. Nah, ini ada di dalam kitab namanya Mubashid. Itu yang diteramakan oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki itu mengutip di kitab Mubashid. Mubashid. Itu orang-orang Yahudi ini perang dengan Bani Ghotban. Bani Ghotban ini kabilah Arab. Perang dan kalah. Kemudian orang-orang Yahudi ini datang ke ulama Yahudi. Ulama Yahudi itu pembesar orang Yahudi. Ya, tujuannya ingin menang. Kali itu kalau ingin menang kan tambah pasukan, tambah persenjataan, tambah strategi. Tapi tidak, kalimatnya itu hanya singkat. Bal yatawassal ila
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia bertawassul, saya minta menang. Kayak tadi itu loh. Rabbi faghfirli dzunubi. Ya Allah, ampunilah dosa saya. Dengan apa? Bi barakatil hadi Muhammad. Dengan keberkahan Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah. Itu namanya tawassul, ya. Rabbi faghfirli dzunubi, ya Allah. Ya Allah, ampunilah saya. Dengan apa? Bi barakatil hadi Muhammad, ya Allah. Nah, ini namanya tawassul. Nah, kemudian orang-orang Yahudi ini bertawassul, ya, dan akhirnya menang perang itu. Dan ini di dalam katanya Sayyid Muhammad qabilal qaul, Sayyid Muhammad sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu belum lahir. Saya ulang, Rasulullah belum lahir. Orang-orang Yahudi sudah bertawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengan adanya kitab Syarah Mubasyir, kita minta sama Allah. Ya Allah, saya minta ini. Tadi itu kan bibarakatil hadi Muhammad. Ini tidak sama, ya. Ya Allah, saya minta ini bibarakati sholawat yang saya baca. Kalau saya membaca sholawat apa saya membaca? Misalnya sholawat Ibrahimiyah, ya Allah, saya minta ini bibarakati sholawat Ibrahimiyah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatullah sampai fil alamin innaka hamidum majid. Yang kedua, enggak usah niat lagi, langsung at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut untuk anak kita. Ya. Kita itu kalau ngasih duit sama anak itu senang, mentransfer uang senang. Ada apa tidak mentransfer doa juga dengan kesenangan yang sama? Karena gini ya, ijazahnya sama. Sekarang ya, yainya sama, ustadz-ustadznya sama, terus kelasnya sama, gedungnya sama. Ya, satu yainya sama, dua ustadz-ustadznya sama, tiga kitabnya sama, empat minumnya sama, lima makannya sama, enam ijazahnya sama, ya. Tapi keluar dari pondok itu tidak sama, nasibnya itu tidak sama, gitu. Karena apa? Karena berhubungan dengan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita mintakan anak kita untuk hidupnya itu selamat dunia akhirat, sejahtera dunia akhirat, ya, tercukupi dunia akhirat dengan barokah sholawat Ibrahimiyah. Karena tadi Yahudi tadi itu dengan tawassul kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu didengar oleh seluruh orang Yahudi. Karena itu ada di YouTube, didengar oleh seluruh orang Yahudi. Dan itu kalau salah ditangkap oleh Sayyid Muhammad al-Ghazali, padahal tidak, dibiarkan karena memang dia ada dasarnya kita. Nah, para jamaah, sehingga sampean kalau pulang dari sini nanti sampean minta seperti sampean minta Rabbi waghfirli dzunubi bi barakatil hadi Muhammad, ya Allah. Itu. Nah, di dalam kitab manasik haji, tapi besarnya itu satu tafsir Jalalain. Nah, tapi itu lupa saya. Itu sarannya manasik haji Imam Nawawi. Itu kitab itu. Itu di situ disebutkan, ya. Nabi Harun alaihissalam itu tatkala lepas dari Fir'aun itu biasa-biasa saja, ya bahagia tapi biasa-biasa saja. Nah, tapi tatkala Nabi Harun alaihissalam itu berangkat dari Syam itu baru masuk Jordan. Dulu belum ada Jordan itu ikut Jaziratul Arab. Kalau sekarang dari Syam masuk Jordan, dari Jordan keluar masuk Tabuk,
Dari Tabuk baru ke Madinah, itu 2000 km. Itu jalan kaki. Dan dia tidak pernah berseri-seri seperti itu. Bunga, parah. Ini sowan tempat yang akan ditempati oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah belum lahir. Itu zaman Nabiullah Harun alaihi salam. Nah, mudah-mudahan hal yang sekarang 32 ya, 21-32. Jadi saya ngomong ini kurang lebihnya 3/4 jam sudah cukup. Mudah-mudahan hal yang 3/4 jam ini untuk sampai jalankan ya. Karena ini kita ini prakteknya itu nanti di rumah masing-masing. Kalau Anda bisa memberi uang pada anak sampai ini senang. Dan patokan senang itu ikhlas. Saya ulang ya. Ikhlas itu bagaimana ya? Semua bisa dihancurkan oleh iblis ya. La ughawiyannahum ajma'in illa minhumul ibadatal kalimat itu mukhlasin. Semua aku hancurkan kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Dan parameter ikhlas, saya ulang, parameter ikhlas itu senang. Sampean sholat di Madinah senang. Sampean sholat di sini senang. Sampean bisa ngasih uang anak sampean 50.000. Terus sampean kok bisa 100.000, itu senang. Padahal uang kan tambah kalong. Uang itu semakin sedikit. Karena yang sampean kasihkan biasanya 50, sekarang 100. Tapi sampean itu senang. Dan senang inilah parameter ikhlas. Nah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa mendoakan anak kita masing-masing dengan kalimat diberkati sholawat apa saja ya. Mudah-mudahan sama kasih waktu sama target. Kalau dia target tidak bisa. Orang diadani ya ke Mekah, diadani Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iblis itu susah. Iblis itu susah. Jadi ada kalimat jangan sampai menyenangkan iblis. Ada kalimat itu, jangan sampai menyenangkan iblis. Di Madinah 10 hari, amalan haji 10 hari ya. Waktu tinggal 22 hari. 20 hari di Mekah itu kosong. 22 hari itu ada yang dapat umroh 7, ada yang dapat umroh 10. Kalau 10, yang 12 hari kemana? Ini loh iblis gembira. Nah, kita juga begitu. Di atas sepeda motor kita baca salawat. Ya Allah, saya minta anak saya sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, tercukupi dunia akhirat, cemerlang dunia akhirat, diberkati salawat. Salawat yang paling gampang, Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Itu sama doakan anak di atas kendaraan. Kalau di atas kendaraan itu 1 jam, berarti sampai dengan ibadah 10 jam. Saya ulang, sampai baca selawat 1 jam sama dengan 10 jam. Karena apa? Membaca selawat 1 dihitung 10 ya. Membaca selawat 1 dihitung 10. Kalau 1 jam berarti 10 jam. Baliknya sepeda motor lagi ya, 1 jam lagi berarti sudah 20 jam. Di rumah tambah setengah jam berarti sudah 25 jam. Kalau sudah begitu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mudah sekali. Dan dalam kitab Shallu Alaih, kitabnya namanya Shallu Alaih itu ad-du'a imma maqbulan wa imma mardudan ila sholawat. Al-Fatihah.